Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat. Semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Supaya Bapak bisa kenal dan sayang terhadap kalian semua, maka perkenankanlah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anak-anak, perkenalkan, nama Catur Nugroho. Anak-anak bisa memanggil Pak Catur. Saya mengampu mata pelajaran PPKN kelas 9A, B, C, D, E, F dan kelas 7 D, E, F. Selain itu Bapak juga mendapat tugas sebagai wali kelas 9E dan juga Kagoda Putra. Baiklah anak-anak, itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi MPLS dengan judul Sopan Santun dan juga Tata Krama. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, Bapak akan berpantun terlebih dahulu. Ini pantun ada kaitannya dengan topik kita ya, materi kita yaitu tentang tata krama dan juga sopan santun. Pergi ke Mekah membeli kurma, dimakan bersama tanpa tersisa. Keluarga bahagia dengan tata krama, masyarakat aman, nyaman, sentosa. Banyak uang dibagi-bagi untuk anak-anak yatim piatu. Sopan santun kita hidup tinggi, supaya hidup kita menjadi mulia. Tukang kayu membawa palu, istrinya pulang membawa ikan. Budayakan perasaan malu, karena malu sebagian dari iman. Nah, demikian pantun bertemakan tata krama dan sopan santun. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu tata krama. Ya, tata krama adalah adat, etika, dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan ataupun pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Tata krama ini menjadi tuntunan bagi semua orang dimanapun dan juga kapanpun. Seseorang disebut mempunyai tata krama itu apabila etika, kebiasaan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan tersebut. Tata krama sangatlah diperlukan ya dalam menjalani semua aktivitas. Karena apa? Karena dengan tata krama itulah kehidupan masyarakat itu akan tercipta keamanan, kenyamanan dan juga tercipta ketenteraman. Jadi seorang pelajar hendaknya mempunyai tata krama yang baik dalam kehidupannya, baik saat dia berada di rumah, di sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Nah, jika setiap orang memiliki tata krama yang baik, kehidupan masyarakat pasti akan terasa nyaman dan tentunya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Sebaliknya apabila setiap orang tidak memiliki tata krama dalam kehidupannya, ya pasti itu terjadi kekacauan dan juga persediaan dalam masyarakat. Untuk apa kita mempelajari tata krama? Tentunya dengan kita mempelajari tata krama tentunya akan memberikan manfaat bagi kita dan juga orang lain. Tata krama sangatlah penting untuk diterapkan karena apa? Karena di dalam ajaran agama kita masing-masing, tata krama terdapat banyak sekali manfaat yang sangat besar ya dan juga luar biasa. Tata krama sangatlah penting bagi kehidupan seseorang, sebab dengan adanya tata krama nanti kita dapat apa? Dapat menjadikan pribadi yang disegani oleh banyak orang, dihormati oleh orang lain dan juga disenangi oleh orang lain. Tentunya dengan tata krama memudahkan kita untuk berhubungan baik dengan orang lain, kemudian memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dan juga tentunya dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun tempat belajar ataupun bekerja.
Nah, tentunya kalian sudah paham ya mengenai apa gunanya kita mempelajari tata krama dan kita melakukan tata krama itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tata krama dalam pergaulan, tata krama dalam berpakaian, tata krama dalam perjalanan, dan juga tata krama dalam bertamu dan juga menerima tamu. Nah, kita akan bahas secara satu persatu ya. Yang pertama yaitu tata krama dalam pergaulan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, ya seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles ya. Manusia senantiasa bersosialisasi ataupun bergaul dengan orang lain. Agar pergaulan itu menumbuhkan kenyamanan, maka hendaknya kita memperhatikan tata krama dalam pergaulan. Seperti apa tata krama dalam pergaulan itu? Misalnya, memberikan perhatian kepada setiap orang. Kemudian selalu berusaha menjaga perasaan orang lain, ramah kepada semua orang, mampu menguasai diri sendiri, dan juga mengendalikan emosi dalam situasi apapun pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Menjalin hubungan yang baik dengan umat pemeluk agama yang lainnya, bersikap ingin membantu dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Selanjutnya yaitu tata krama dalam berpakaian. Tahukah kalian bahwa pakaian merupakan cerminan pribadi dari seseorang? Ya, dari cara berpakaian itu akan diketahui sisi pribadi dari seseorang. Apakah dia termasuk orang yang rapi, bersih, ataupun sebaliknya. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita dituntut untuk memiliki tata krama dalam berpakaian. Antara lain seperti apa? Yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu selalu mendahulukan bagian kanan ketika kalian memakai pakaian. Kemudian mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan juga tidak terlihat transparan ataupun tidak terlalu ketat. Ya, mengenakan pakaian dengan rapi, sopan dan juga bersih. Kemudian mengenakan pakaian yang pantas dan juga sederhana. Kemudian juga tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian dari lawan jenis. Kemudian ada juga tata krama dalam perjalanan. Ya, contoh tata krama dalam perjalanan yaitu sebelum kita berangkat, ya kita harus bisa menentukan tujuan yang baik. Ya, kira-kira tujuan kita itu baik apa tidak, harus baik ya. Kemudian sebelum kalian berangkat, kalian berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, awali perjalanan kalian dengan membaca doa. Ya, biasakan membaca doa dulu sebelum berangkat sekolah. Kemudian membawa bekal yang cukup ya. Kemudian patuhi terhadap peraturan ya. Selama kalian di perjalanan, silakan patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Kemudian bersikaplah yang sopan santun selama kalian melakukan perjalanan. Kemudian yang terakhir itu tata krama dalam bertamu dan juga menerima tamu. Nah, apabila kalian ingin bertamu ke rumah orang lain ataupun kalian di rumah ya, kedatangan teman-teman kalian ataupun bapak ibu guru kalian. Nah, setidaknya kalian mempunyai etika dalam bertamu dan juga menerima tamu. Nah, etika pada saat bertamu yaitu ketika memasuki rumah orang, hendaknya kalian meminta izin kepada pemilik rumah tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Nah, ketika sudah dipersilakan masuk, baru kita boleh masuk, ya. Dan kita boleh duduk kalau misalnya sudah dipersilakan duduk oleh tuan rumah, ya. Kemudian ketika kita apabila menginap, hendaknya jangan lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena barangkali dengan adanya kita di rumah tamu tersebut, mungkin saja kita bisa mengganggu tuan rumah. Ya, maka dari itu kalau bertamu ataupun menginap ke rumah orang, usahakan jangan lebih dari 3 hari.
Nah, selama bertamu tentunya kalian juga harus menunjukkan tingkah laku dan juga sopan santun. Tidak boleh asal masuk dan juga seenaknya sendiri di rumah orang. Nah, itu beberapa etika pada saat kita bertamu ke rumah orang lain. Kemudian bagaimana ketika ada tamu datang ke rumah kita? Nah, etikanya yaitu yang pertama kita harus menyambut tamu tersebut dengan sambutan yang ramah, sopan dan juga riang. Kemudian memberikan jamuan yang menurut kita itu sudah paling utama dan memberikan kenyamanan untuk tamu tersebut. Apabila tamu tersebut sudah eh, ingin pulang, ya sudah pamitan dengan kita, setidaknya kalian mengantarkan tamu tersebut sampai dengan depan rumah, ya sampai keluar rumah. Berarti kalian sudah paham ya tentang apa itu tata krama, tentang manfaat tata krama, dan juga bagaimana kita bertata krama. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan apa itu sopan santun. Nah, sopan adalah tertib. Sopan artinya patuh pada aturan, hormat dan juga beradab. Adapun santun itu sendiri adalah baik dan halus, berbudi bahasa serta tingkah lakunya. Jadi sopan santun bisa kita simpulkan, bisa kita artikan sebagai sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik dan halus serta diiringi sikap menghormati orang lain pada saat kita bergaul. Nah, itu pengertian dari sopan santun. Sifat sopan santun seseorang itu akan terlihat dari cara dia berucap, ya. Ucapannya yaitu lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain ataupun lawan bicara kita. Kemudian sopan santun ini juga harus dilakukan dimanapun kita berada. Pada saat kita di rumah, di sekolah, kemudian di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Sopan santun itu dilakukan kepada siapapun. Hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama, dan juga menyayangi yang lebih muda. Manfaat dari sopan santun yang pertama yaitu menjadikan umat yang selalu dicintai oleh Allah. Kemudian menjadi umat yang memiliki sikap yang lemah lembut dan juga santun yang sangat luar biasa. Menjadi pribadi yang mudah diterima dalam pergaulan, karena dengan perilaku sopan santun tersebut menjadikan seseorang akan disenangi oleh orang lain sehingga akan memiliki banyak teman, banyak saudara, ya. Kemudian manfaat sopan santun juga menabung amal kebaikan kita. Sebab apa? Sebab dengan membiasakan bersikap sopan santun kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita sendiri, ya. Termasuk orang yang akan terhindar dari bahaya atau gangguan dari orang lain, sebab dalam pergaulan orang yang mempunyai tata krama ataupun sopan santun tentu tidak menantang ataupun tidak menghina orang lain. Maka dari itu mari kita selalu membiasakan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kenapa sopan santun itu sangat penting untuk kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari? Kebiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, guru, dan juga para tetangga. Pembiasaan itu juga bisa kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu dengan seorang, sampai dengan sopan santun pada halayak ramai. Sikap sopan santun juga sangat baik dilakukan oleh siapapun, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, oleh rakyat biasa sampai dengan pejabat, yang berpendidikan rendah sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Semuanya perlu dan juga butuh untuk menerapkan sopan santun. Penerapan kebiasaan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kemudian kita belajar sopan santun kepada teman dan juga belajar sopan santun kepada yang lebih muda. Sopan santun kepada yang lebih tua. Yang pertama, dalam lingkungan sehari-hari, tentu kalian sering berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, seperti bapak, ibu, kakek, nenek,
kakak ataupun guru kalian. Sebagai seorang yang berbakti, selayaknya senantiasa selalu berlaku sopan santun terhadap mereka semua. Apabila kalian berbicara dengan mereka, bertutur katalah dengan baik dan juga hindarilah perilaku yang menyakiti hati mereka. Ingatlah bahwa kerelaan ataupun ridho Allah adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, sikap sopan santun harus kita tunjukkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Tentu kalian mempunyai kakek, nenek, paman, bibi, dan juga kerabat yang lebih tua dari kalian. Kita harus berperilaku hormat dan juga sopan santun, menuruti nasihatnya, tidak bersikap melawan ataupun menentang pada saat mungkin terjadi perselisihan, serta tutur katalah yang baik. Dengan sopan santun senantiasa kita dapat memperlakukan mereka seperti orang tua sendiri, menyayangi mereka, menghormati mereka, serta bersikap sopan dan juga santun terhadap mereka. Apabila kita di sekolah, ya, guru merupakan orang tua yang harus kalian hormati. Di setiap hari kalian menimba ilmu dari mereka, dan dengan penuh kesabaran guru membimbing serta juga mendidik kalian. Nah, sebagai seorang siswa, sudah selayaknya kalau kalian harus menghormati dan juga mentaati mereka. Kemudian sopan santun kepada teman sebaya. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kalian sering melakukan interaksi dengan teman, ya, hampir setiap hari, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Sering berkumpul dengan teman. Nah, pada saat menemui masalah, mereka lah orang yang biasanya dianggap tepat untuk dijadikan sebagai tempat mencurahkan isi hati. Ya, secara lebih karena mereka mungkin lebih terbuka, ya. Nah, maka dari itu sudah selayaknya mereka harus kita hormati dan juga kita hargai. Yakinlah, bila bersikap baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita sendiri. Sebaliknya, bila kita bersikap tidak baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Sopan santun kepada yang lebih muda. Dalam agama kita menganjurkan supaya kita itu bersikap untuk merendah dan juga santun terhadap sesama, termasuk terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Nah, walaupun kita banyak kelebihan jika dibandingkan dengan mereka, orang yang lebih muda daripada kita, tetapi tidak boleh sombong, ya. Kita tidak boleh congkak. Justru sebaliknya, kita harus bisa membantu mereka yang lebih muda dengan penuh kasih sayang dan juga penuh kecintaan terhadap mereka semua. Berkata dan perilaku santun kepada mereka tidak akan membuat harga diri kita menjadi turun, ya. Bahkan sebaliknya, harga diri kita akan meningkat, kita akan dihargai dan juga dihormati oleh orang yang lebih muda daripada kita. Sebagai seorang pelajar, hendaklah kita berperilaku sopan dan santun dimanapun kita berada, kapanpun, kepada siapapun, dan dimanapun. Selanjutnya, Bapak akan memberikan contoh perilaku sopan santun di lingkungan keluarga. Contoh yang pertama yaitu tidak berbicara keras ataupun kasar kepada siapapun, ya, terutama kepada orang tua kita, apalagi terhadap orang yang usianya lebih tua daripada kita. Kemudian tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Kemudian mendengarkan apabila orang tua sedang berbicara. Sebelum bepergian, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kita dan mencium kedua tangan orang tua kita. Saling menghargai dan juga menghormati sesama anggota keluarga, menjaga keharmonisan keluarga itu sendiri. Kemudian menjaga dan juga menyayangi adik dan juga orang yang lebih muda daripada kita. Kemudian contoh perilaku sopan santun di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menghormati guru. Kemudian tidak mencela ataupun mengejek sesama teman.
kemudian berbicara dengan ramah kepada sesama teman ataupun kepada Bapak Ibu guru. Kemudian tidak mengobrol apabila guru sedang menjelaskan ataupun menerangkan materi. Saling menghargai dan juga menghormati antara sesama teman. Kemudian bijaksana dan tidak cepat marah ketika menghadapi permasalahan. Selalu membiasakan jiwa pemaaf, membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan hal kebaikan, dan juga bersaing secara sehat dengan sesama teman untuk menggapai prestasi. Contoh perilaku sopan santun di lingkungan masyarakat. 1. Menghargai dan juga menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua daripada kita. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti ataupun menghina orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. Kemudian bila bertemu dengan orang yang kita kenal, sebaiknya kita menyapanya. Lalu tidak meludah di sembarang tempat, ya, tidak membuang gas ataupun kentut di dekat dengan orang banyak. Selalu rendah hati dan tidak sombong kepada siapapun pada saat kita bergaul. Jadi anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai apa itu tata krama, apa itu sopan santun, nah Bapak harapkan kalian bisa menerapkan itu dimanapun kalian berada. Nah, selain sopan santun, selain tata krama, tentunya kita juga harus selalu membudayakan 5S. Ya, apa itu 5S? Yang pertama yaitu senyum, kemudian salam, sapa, sopan, dan juga santun. Nah, apa itu senyum? Senyum adalah gerak tawa, ya, gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang sedikit mengembang. Ya, jadi begini. Nah, sering kita dengar bahwa senyum merupakan ibadah, ya. Hal itu ya memang benar, karena saat kita tersenyum berarti kita dalam keadaan bahagia. Maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebahagiaan dan juga aura positif kepada orang yang berada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya jika sebelum melakukan kegiatan apapun kita awali dengan senyuman, ya. Senyuman yang tulus menjadikan hubungan masing-masing individu menjadi lebih menyenangkan. S yang kedua yaitu salam. Salam itu apa? Salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, damai, dan juga tenteram, yang digunakan untuk berkomunikasi rasa hormat kita atas kehadiran orang lain sebagai bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. Salam yang kita lakukan dengan penuh ketulusan maka akan mampu mencairkan suasana kaku yang ada di sekitar kita. Salam dalam hal ini bukan hanya berarti berjabat tangan, tetapi juga bisa kita ucapkan, ya, salam tersebut menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Misalnya kalau yang beragama Islam, ya, mengucapkan salam assalamualaikum, yang beragama lain misalnya mengucapkan selamat pagi dan sebagainya. Nah, mengucapkan salam dan menjawab salam adalah salah satu amalan soleh yang telah diajarkan, ya. Hal itu memberikan gambaran bahwa kita telah menyapa dan juga mengajak orang lain untuk bercakap-cakap ataupun berbicara. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kita telah menunjukkan perhatian kita terhadap orang yang kita tegur, ya, dengan salam itu. Hal itu akan mempererat tali persaudaraan antar kita semuanya. Nah, S yang ketiga yaitu sapa. Sapa secara sederhana memiliki makna kata-kata untuk menegur. Ya, maka tegur sapa yang dilakukan dengan ramah tentunya bisa kita ucapkan. Misalnya untuk membuat suasana menjadi akrab dan juga hangat. Saat kita menyapa seseorang, maka berarti kita menunjukkan perhatian, respon, dan juga simpati kita terhadap orang itu. Sehingga tentunya akan muncul rasa untuk dihargai bagi orang-orang yang sedang kita sapa. Hal itu tentunya akan menjadikan kepercayaan diri orang yang ada di sekitar kita itu menjadi semakin meningkat, seperti itu. S yang keempat yaitu sopan. Sopan adalah rasa hormat, takzim, dan juga tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain. Sopan yang bisa kita lakukan adalah rasa hormat kita
baik saat kita berbicara, berjalan di depan orang yang lebih tua, ataupun saat kita berinteraksi dengan orang lain. Bukan hanya itu saja, sopan dalam berpakaian juga merupakan hal yang sangat penting. Hal itu akan menumbuhkan rasa saling menghormati satu sama lain. Seseorang yang mempunyai karakter dan juga memiliki etika itu pasti seseorang yang mampu berlaku sopan baik secara ucapan maupun perbuatan dimanapun dan juga kapanpun. Dan yang terakhir yaitu santun ya. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, santun memiliki pengertian sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong dan juga berakhlak mulia. Selain itu, santun juga memiliki makna tentang bagaimana kita mampu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Dengan cara gerak tindakan atau ucapan yang santun, kita akan membuat orang lain merasa dihargai. Tingkah laku yang halus, rasa belas kasih dan juga tolong menolong merupakan hal yang timbul karena terbiasa bertingkah laku santun kepada orang lain. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mempelajari tentang sopan santun, kemudian tata krama, kemudian budaya 5S. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan salah satu contoh budaya sopan santun, kemudian tata krama dan juga 5S mulai dari kalian berangkat sekolah ya. Pertama, kalian sudah harus siap terlebih dahulu ya, siap menggunakan seragam ya. Seragam harus sesuai dengan ketentuan di sekolah kita ya. Sudah harus dipasang badge ya, badge identitas sekolah, kemudian nama dan juga kelas kalian ya. Kemudian seragam harus dimasukkan, kemudian diberikan ikat pinggang. Nah, untuk sepatu harus berwarna hitam. Kemudian rambut untuk laki-laki harus rapi, untuk perempuan yang tidak berjilbab juga harus rapi. Nah, setelah kalian siap, kemudian jangan lupa sebelum berangkat ke sekolah ya, meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu ya. Salam, cium tangan kepada kedua orang tua, baru kita berangkat ya. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Nah, setiba di sekolah, nah, tentunya Bapak Ibu Guru pasti sudah siap menyambut kalian dengan bahagia, dengan gembira di depan sekolah. Nah, mulailah kita melakukan budaya 5S ya. Jangan lupa senyum, kemudian kalian menyapa kepada Bapak Ibu Guru ya, dan juga memberikan salam. Jangan lupa untuk mencium ataupun bersalaman kepada Bapak Ibu Guru. Nah, setelah kalian masuk ke kelas kalian masing-masing, jangan lupa untuk ya, salam, kemudian menyapa teman-teman kalian dengan senyuman. Setelah kalian masuk, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran, nah diharapkan kalian memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi apabila Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan, kalian tidak boleh berbicara dengan teman kalian ya. Kalian harus memperhatikan apabila kalian tidak paham, tidak jelas, nah kalian nanti tunjuk tangan, nanti akan diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Guru untuk ya berbicara ataupun mengemukakan pendapat. Nah, sampai selesai pembelajaran ya, nanti tentunya kalian pulang ke rumah masing-masing, tetap menggunakan ataupun berbudaya sopan, tata krama dan juga 5S. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Di sini ada satu quotes ya untuk anak-anakku semua. Perbuatan baik tidak akan pernah hilang. Orang yang sopan santun pasti akan menuai persahabatan. Orang yang menanam kebaikan pasti akan menuai kasih sayang. Dan jangan lupa 3 kata ajaib ya. Kata tolong, maaf, terima kasih ya. Selalu katakan tolong apabila kalian ingin minta tolong kepada orang lain ya. Katakan maaf apabila kalian berbuat salah kepada orang lain, dan juga selalu berterima kasih ataupun mengucapkan terima kasih setelah kalian mendapat pertolongan dari orang lain. Sekian, tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas sosial. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.